Selamat malam. Oh, Halo, malam kok. malam, Mbak Helen. Ya, gimana kok kabarnya malam hari ini? Sehat? Sehat, semangat, Semangat mantap. ya kok ya. Mantap ya. Oke, kita hari ini eh, akan ada webinar ya pastinya yang beda nih dari biasanya ya kok ya. Karena kita temanya today akan bahas tentang cara cerdas meraih penghasilan tambahan ya di era digital. Pastinya kita sebelumnya udah pernah sounding sih ya untuk seperti ini, tapi mungkin kita lebih edukasi lebih dalam lagi ya kok ya, biar teman-teman Ya, semuanya bisa dapat passive income, tidak hanya mungkin yang sudah punya pekerjaan tetap ya, ataupun yang sudah jadi employee, ini kan juga bisa jadi set job tambahan ya kok ya, untuk menambahkan penghasilan oh, seperti itu. Nah, kalau dari Ko Indra sendiri, gimana nih Ko menanggapi dengan adanya penghasilan tambahan di era digital seperti ini? Karena kan teknologi canggih ya, apalagi dengan adanya EA kok. Aku mau minta nih pendapatnya Ko Indra seperti itu. ya. Jadi Sebelum, sekarang ini memang sudah zamannya digitalisasi ya. Mau nggak mau, suka nggak suka, kita memang harus belajar dan shifting, pindah ya dari aktivitas yang biasa kita gunakan ya katakan dari sejak zaman dahulu ya seperti itu ya aktivitas rutinnya. Nah sekarang kita sudah masuk ke zamannya digital. Jadi kita punya yang namanya perangkat elektronik seperti handphone, ya. Kemudian ada platform bisnis juga gitu yang bisa digunakan dan segalanya. Nah, mau nggak mau harus belajar dan eh, dengan zaman sekarang ini ya, untuk kita bagaimana bisa maksimal dalam bisnis kita, dalam karir kita, terutama juga untuk mendapatkan penghasilan ya, apakah itu penghasilan utama atau penghasilan tambahan. Jadi zaman digital ini banyak sekali yang bisa kita maksimalkan sebenarnya. Nah, bagaimana hal itu nanti kita akan sama-sama pelajari ya. oke kok, ini sambil menunggu peserta yang lain ya kok ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dulu buat teman-teman yang sudah hadir tepat waktu di acara webinar live webinar malam hari ini. Kita akan bahas cara cerdas meraih penghasilan tambahan di era digital. Mungkin buat teman-teman yang memang punya relasi banyak atau entah teman kantor, biasanya punya komunitas ya kayak grup. Misalkan contoh klub motor, olahraga, dan lain sebagainya, bisa nanti kita bikin nih acara mungkin live webinarnya secara personil ya kok ya, dengan misalkan ada beberapa orang kayak Ya, gitu, dan nanti kita akan lebih touch, lebih lebih dalam lagi secara personal dari mungkin tim membernya di Koindra, atau dari tim member saya sendiri, atau tim membernya Mas Dev gitu ya, tim membernya dari marketing, atau yang mungkin baru pertama kali belajar bisa bergabung di kita. Dan saya juga ingatkan buat teman-teman yang nanti teman-temannya mau ikut bergabung, bisa diajak ikut join grup Telegram kita ya di ABC. Kemudian kita juga ada grup VIP khusus untuk teman-teman yang sudah eh, trading, dan kita juga ada program-program yang lain juga ya gitu. Jadi kita juga bisa ikut copy trade pada saat kita memang nggak ada waktu untuk trading seperti itu, tapi kita mungkin mau nih ikut copy tradingannya siapa nih kira-kira, eh, trader-trader yang top gitu, yang bagus, itu bisa kita ikut di situ ya, nanti portofolionya seperti apa. Tapi sebelumnya ini kita akan bahas lebih dalam, nanti dibantu dengan Kokus Sumaindra pastinya ya Pak ya, untuk malam ya, hari ini seperti itu. Dan ini boleh dilanjutkan untuk Kokus Sumaindra, untuk waktu dan tempat boleh Helen persilakan ya kok ya, biar teman-teman bisa nih ada gambaran gimana sih kita bisa dapetin passive income, tapi nanti nextnya itu bisa
mengalir sendiri gitu pemasukan dengan pola yang sudah dibuat oleh kita dan pola juga yang dibuat oleh teman-teman semuanya seperti itu. Silakan waktu dan tempat untuk Ko Indra sambil menunggu yang lain. Malam. Oke, terima kasih Mbak Helen untuk sambutannya. Selamat malam Bapak dan Ibu yang sudah bergabung dalam acara webinar kita malam hari ini. Webinar malam ini temanya adalah cara cerdas untuk meraih penghasilan tambahan di era digital. Acara ini dipersembahkan oleh EBC Financial Group. Baik, Bapak dan Ibu mungkin sudah sering mendengar ya yang namanya digital atau bahkan saat ini sudah beraktivitas banyak menggunakan digital. Ya, minimal pakai komputer, laptop ya, atau handphone. Semua orang punya handphone rata-rata ya. Bahkan dari kalangan atas sampai dengan kalangan masyarakat yang biasa itu rata-rata sudah punya handphone ya, luar biasa sekali handphone. Nah, jadi mau nggak mau ini kita ini sebenarnya sedang bergerak menuju arah digitalisasi. Ya, mungkin saat ini belum 100% digital, tetapi besok ke depannya semuanya saya percaya akan menjadi digital ya. Seperti contohnya transaksi perbankan saat ini sudah menggunakan mobile banking, internet banking gitu ya. Bahkan sebagian kantor cabang bank itu saat ini sudah mulai ditutup ya karena eh, terjadi perampingan begitu karyawannya digantikan dengan sistem komputerisasi. Ya, dan ini ke depan akan terus seperti ini arahnya. Nah, jadi siap nggak siap sebenarnya kita harus bersiap diri untuk masuk ke era digital ya. Lalu yang lainnya adalah kita mengenal platform e-commerce ya seperti contohnya Tokopedia, Shopee, kemudian Lazada dan teman-temannya itu. Nah, yang awalnya dulu kita belanja, kita harus pergi ke satu tempat, misalnya toko ya atau warung begitu. Saat ini kita udah nggak perlu lagi pergi ke satu tempat. Kita cukup belanja menggunakan handphone di genggaman tangan kita ya. Kita pilih produknya, kita lihat harganya, kita masukkan jumlahnya dan klik aja, maka barangnya sudah langsung dikirim ke tempat kita. Ya, terus kemudian ada juga media-media sosial ya yang eh, hampir setiap hari itu gencar sekali mempromosikan produk-produk, ada juga bikin konten dan segala macam. Nah, semua itu ada hasil eh, istilahnya penghasilannya yang bisa didapat atau mereka sebut dengan istilah monetisasi. Bisa dimonetisasi, bisa mendapatkan penghasilan dari eh, digital begitu ya, dari e-commerce, dari konten dan sebagainya. Nah, tetapi permasalahan di sini adalah apakah ini berlaku untuk semua orang atau tidak gitu. Kalau kita ingin masuk lebih jauh ke digitalisasi, bagaimana persiapannya? Ya, nah malam ini kita akan bahas sama-sama supaya pemikiran kita bisa terbuka dan kita bisa mengambil peluang emas yang terbaik untuk mendapatkan penghasilan di era digitalisasi ini. Oke, kita akan mulai acaranya. Silakan slide-nya. Ya, baik. Jadi, seperti yang saya sampaikan tadi, digital transformation ini artinya sebuah perubahan yang perlahan tapi pasti begitu ya. Dari zaman dahulu kita mungkin tidak mengenal istilah digital ya. Contohnya sedikit sekali orang yang menggunakan handphone, telepon seluler pada tahun 90-an begitu. Hanya kalangan tertentu saja yang punya handphone dan biasanya mereka menggunakan handphone itu dari
mobil gitu ya, telepon mobil. Saya ingat banget waktu itu kawan saya adalah seorang kaya begitu. Jadi di mobilnya itu ada teleponnya gitu. Nah, jadi telepon seluler zaman dahulu itu seperti itu ya, adanya di mobil. Kemudian mulai berubah satu merek tertentu, ya saya sebut saja mereknya Motorola begitu ya, mulai mengeluarkan telepon genggam, tapi ukurannya masih besar, ya benar-benar, wah besar sekali itu. Mungkin kalau buat lempar binatang bisa bisa mati itu binatang. Jadi zaman itu sedikit sekali ya yang menggunakan digitalisasi atau perangkat yang sifatnya teknologi begitu. Nah, orang yang melihat hal ini merasa, wah, ini eh, mainannya atau gadgetnya orang-orang yang punya uang saja. Kalau kita mah orang masyarakat biasa, ya susah ya rasanya kalau bisa memiliki perangkat itu. Tetapi semakin lama, digital ini semakin berkembang dan sampai dengan saat ini bisa dikatakan dunia ini sudah dikuasai yang namanya digitalisasi. Ya, suka nggak suka, kita memang sudah masuk di era digitalisasi. Contoh yang paling gampang adalah kita menggunakan mobile banking. Saya percaya di sini rata-rata sudah pakainya m-banking semua ya, di handphonenya ada nih, bisa transfer segala macam. Kemudian kalau kita pergi eh, menggunakan kendaraan mobil masuk di tol, kita mesti pakai kartu tol ya, atau apa itu istilahnya, e-money begitu. Nah, jadi udah nggak pakai uang tunai, nanti ada kembaliannya gitu ya. Nah, terus apa lagi? Sekarang sudah bisa belanja online, apalagi sejak terjadinya pandemi COVID pada waktu itu, di mana semua toko harus membatasi diri, tempat keramaian harus menutup, ya, harus membatasi diri, sehingga orang kesulitan untuk belanja. Akhirnya toko online, e-commerce itu berkembang sangat pesat sampai dengan saat ini. Ya, sebut saja platformnya seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, Blibli dan banyak sekali yang lainnya. Ya, nah dunia ini telah berubah oleh karena sebuah digital transformasi. Jadi bisnis, pekerjaan dan cara menghasilkan uang tidak lagi sama seperti biasanya. Ya, jadi kalau kita zaman dulu misalnya mau mendapatkan penghasilan, mau bekerja untuk sebuah penghasilan, kita harus pergi ke satu tempat. Ya, sebut saja itu kantor kita, atau toko kita, atau pabrik, tempat di mana kita bekerja. Tetapi sekarang ini udah nggak perlu seperti itu. Kita cukup menggunakan handphone atau laptop, ya, atau gadget lah, tab begitu, kita bisa bekerja dari manapun tempat kita berada. Ya, jadi sudah nggak harus pergi ke satu tempat. Nah, terus cara kita mendapatkan uang juga sudah berbeda gitu. Kalau zaman dulu atau yang sebelumnya, kerja itu ada jam kerjanya. Ya, sebut saja 8 jam satu hari atau 9 jam. Kalau kurang dari itu, berarti nanti kena potongan. Kalau lebih dari itu, nanti ada extra time-nya, ada lembur dan segala macam. Ya, jadi seperti itu zaman dulu. Kalau sekarang enggak seperti itu. Sekarang sistemnya sistem project, sistem target, dan itu bisa dikerjakan anytime. Mau dalam satu hari selesai, oke, bisa. Atau mau ditunda sampai satu minggu, ya terserah. Semakin lama kita mengerjakan proyek itu, ya semakin lama juga kita akan mendapatkan penghasilan. Tapi semakin cepat kita mengerjakan proyek itu dengan selesai, semakin cepat juga kita akan memperoleh penghasilan.
Ya, jadi ini semua berubah cara kita bekerja, berbisnis, dan menghasilkan uang. Makanya kita harus siap dengan era digital saat ini. Oke, next slide. Ya, jadi pertanyaannya, pertanyaan dasarnya di sini adalah sebenarnya apa itu bisnis digital? Aktivitas ekonomi yang berbasis pada teknologi digital, data, dan konektivitas internet. Jadi semua hal yang basisnya teknologi, yang menggunakan handphone, laptop, tab ya, dan ada unsur datanya dan juga menggunakan koneksi internet, maka itulah yang disebut dengan bisnis digital. Ya, jadi kalau Bapak dan Ibu seorang pemilik toko di Shopee misalnya atau di Tokopedia, ya Bapak dan Ibu adalah seorang pebisnis digital sebutannya ya. Atau mungkin Anda seorang konten kreator, ya sama. Anda berarti adalah seorang pebisnis digital. Oke, next. Contoh bisnis digital ini adalah kalau bicara yang pertama yang paling umum itu adalah e-commerce. E-commerce ini platform jual beli ya, perdagangan. Seperti yang saya sudah sebutkan tadi, ada Shopee, Tokopedia, kemudian Blibli, Lazada, Bukalapak, dan lainnya. Bahkan sekarang di TikTok juga ya bisa berdagang gitu ya istilahnya ya, ada afiliasi dan sebagainya. Nah, ini contoh bisnis digital untuk e-commerce. Oke, next. Kemudian bisnis digital untuk platform freelance ya seperti Upwork, Fiverr, Seribulancer dan platform konten kreator itu seperti YouTube, TikTok, Instagram. Nah, jadi ini juga adalah platform ya, salah satu contoh aja. Sebenarnya banyak sekali, tapi ini contoh saja bagaimana orang masuk ke dalam platform ini, mengerjakan sesuatu yang mana nanti hasilnya bisa dimonetisasi atau bisa mendapatkan uang dari apa yang dikerjakan di platform ini. Ya, misalnya seperti YouTube, kita sudah tahu orang banyak bikin konten, kemudian di-upload, diposting di YouTube. Ya, terus nanti ada yang nonton kan, gitu. Ada viewersnya itu ya bisa mulai dari ribuan, ratusan ribu, bahkan sampai jutaan ya sekali kontennya itu tayang begitu. Nah, terus dari jutaan orang yang nonton kontennya nanti bisa dimonetisasi, dapatlah hasilnya ya apa istilahnya tuh, dolar hijau, dolar kuning, dan nanti bisa dapat nilai uangnya dari situ. Oke, nah begitu juga dengan TikTok dan Instagram. Nah, ini sebenarnya adalah sebuah bisnis digital yang kita bisa melakukannya. Ya, kita bisa masuk ke dalam bisnis ini untuk mendapatkan sebuah penghasilan dari sini. Oke, next. Fakta data statistik. Jadi, menurut data statistik, 70% transaksi bisnis global saat ini berbasis digital. Ya, jadi bisa kita bayangkan 70% transaksi bisnis saat ini sudah menggunakan digital. Wow, memang luar biasa. Ya contohnya aja ya, kita nggak usah sebut negara Amerika atau benua Eropa begitu. Contoh yang paling sederhana aja, kita beli eh, street food, contoh nasi goreng begitu, sekarang udah pakai QRIS
ada tulisannya GPN gitu kan, ada barcode-nya. Kita beli nasi goreng aja, beli sate aja pakainya QRIS gitu. Nah, itu contoh di mana digitalisasi ini sudah benar-benar merata ya. Ya mungkin dalam beberapa tahun ke depan 100% kali ya transaksi bisnis ini menggunakan digital. Lalu Indonesia, ekonomi digitalnya diprediksi tembus senilai 160 miliar US dollar di tahun 2025 ini. Ini menurut prediksi dari Google Economy SEA yang dirilis tahun 2024. Ya, jadi Google ini memprediksi bahwa Indonesia ini ekonomi digitalnya ini tumbuh ya mencapai angka 160 miliar US dollar. Luar biasa. Ya, makanya pada saat pemerintah meluncurkan GPN itu yang QRIS-QRIS itu yang biasa digunakan sama pedagang. Nah, sekarang yang kena dampaknya ini adalah Amerika ya, dalam hal ini Mastercard dan Visa. Karena dulu kita sebelum ada GPN, kita makainya Mastercard, Visa begitu. Itu kan kena potong dari situ. Dari setiap transaksi itu ada potongannya yang harus disetorkan kepada penyedia layanan itu, ya. Nah, ketika Indonesia mengeluarkan GPN, otomatis si Mastercard dan Visa ini ya kehilangan pasarnya di Indonesia. Makanya mereka istilahnya ya agak kecewa ya. Dan mungkin itu jadi salah satu bahan negosiasi yang terjadi pada saat beberapa waktu lalu, pada saat Presiden Amerika Donald Trump mengeluarkan tarif untuk Indonesia. Ya, jadi salah satu bahan negosiasinya adalah GPN itu harus dihapus. Maunya mereka Visa dan Mastercard yang menggantikan GPN di Indonesia. Wah, ya kenapa? Ya karena ini 160 miliar US dollar. Luar biasa angkanya. Nggak main-main gitu. Ya, jadi kita bisa bayangkan pedagang nasi goreng, pedagang sate, pedagang soto begitu. Ya walaupun dagangannya cuma harganya 15.000, 20.000, 30.000, tapi kalau dikumpulin transaksinya satu Indonesia ini dalam satu hari, wah itu banyak sekali ya, miliaran, miliaran. Dan dalam satu bulan ya tinggal dikali sendiri, dalam satu tahun tinggal dikali sendiri angkanya. Ya makanya si Visa dan Mastercard ini kehilangan pendapatannya di Indonesia begitu. Oke, next slide. Oke, pertanyaan sederhananya, apakah Anda ingin sukses di bisnis digital? Karena sekarang kan eranya sudah digitalisasi gitu. Jadi mau nggak mau kita ini harus bergerak menyesuaikan diri juga ya masuk ke dalam bisnis digital. Apakah Anda ingin sukses di bisnis digital? Oke, next slide. Jadi ini adalah beberapa poin yang menjadi strategi untuk menjalankan bisnis digital. Ya, yang pertama adalah pilih platform sesuai kekuatan Anda. Jadi misalnya begini, kalau Anda seorang eh, yang suka tampil di depan umum, mungkin platform YouTube, TikTok begitu ya, itu cocok. Karena Anda bisa bikin konten, Anda bisa mereview sesuatu, ya contohnya review tentang makanan ya, food blogger atau jalan-jalan gitu, tempat wisata atau misalnya mereview satu produk. Nah, itu cocok.
Kalau misalnya Anda bukan seorang yang senang tampil, ya mungkin agak sedikit pemalu begitu ya, sukanya di belakang layar. Nah, mungkin platform yang cocok itu adalah platform seperti Shopee, Tokopedia. Anda cukup jualan sebuah produk, dipasarkan di e-commerce seperti Shopee dan Tokopedia itu. Jadi kita harus pilih dulu platform yang sesuai dengan kekuatan kita atau bakat dan talenta kita. Jangan sampai salah nih gitu. Yang kedua, kita harus membangun personal branding dan trust digital. Ya, jadi mulai sejak awal itu harus disampaikan, harus terus diucapkan tagline-nya ya. Kemudian penampilan kita, ya misalnya brandingnya kita selalu pakai kacamata hitam. Dari sejak awal sampai seterusnya kita kalau konten itu harus pakai kacamata hitam terus gitu. Karena orang akan kenal kita dengan kacamata hitamnya. Atau misalnya eh, kita ini personal brandingnya sebagai seorang guru. Ya, dari awal sampai dengan seterusnya kita harus membangun personal branding kita sebagai seorang guru. Atau kita ini sebagai seorang food blogger yang sukanya mukbang, ya, makan-makan dan segala macam itu, ya itu harus dibangun terus dari waktu ke waktu. Sehingga orang kenal kita sesuai dengan apa yang kita populerkan sebagai personal branding. Dan itu akan membangun kepercayaan masyarakat luas, luas ya, trust digital terhadap eh, diri kita sendiri maupun produk yang kita jual. Yang ketiga adalah sekarang ini zamannya artificial intelligence atau sebutannya AI. Dan kita harus juga belajar mengenai AI. Karena sekarang nih zamannya AI, rata-rata orang sudah bikin video, bikin konten menggunakan AI. Nah, ini tentu butuh waktu ya. Nggak bisa langsung jadi. Butuh waktu, butuh keseriusan, butuh komitmen di sini untuk bisa belajar tentang AI. Lalu kita juga mesti menguasai yang namanya eh, segala hal tentang digitalisasi ya, tools digital. Bagaimana cara kita merekam, bagaimana cara kita mengedit, bagaimana cara kita menambahkan eh, variasi-variasi ya dan segala macam, bagaimana kita posting. Ini semua bagian dari tools digital yang kita tentunya harus kuasai juga, harus belajar. Kemudian yang keempat, strateginya adalah kuasai skill dasar komunikasi, marketing, teknologi. Ya, jadi namanya juga jualan ya. Yang kita jual itu mungkin adalah produk berupa barang atau jasa. Ya, barang misalnya kita jualan kosmetik itu kan barang. Kita jualan baju itu barang. Kalau jasa misalnya kita jualan eh, kelas memasak gitu ya atau kelas coding gitu atau kelas bimbingan belajar bahasa Inggris. Nah, jadi itu adalah produk-produknya. Bagaimana kita menyampaikan produk itu? Ya, kita harus punya dasar skill komunikasi. Bagaimana kita menawarkan produk atau jasa kita itu. Kemudian kita juga harus menguasai yang namanya marketing. Marketing mungkin terlihat sederhana, tapi sebenarnya agak complicated juga ya, agak rumit juga. Kelihatannya sederhana. Yang penting kan pasang iklan. Yang penting kita punya budgetnya, kita advertising, pasang iklan, nanti jadi. Ya, sederhananya begitu. Tapi kan pertanyaannya, pasang iklannya di mana? Ya kan? Kemudian jam berapa iklannya itu akan tayang?
Kalau kita pasang iklan, ternyata iklannya tayangnya tengah malam, siapa yang mau lihat iklan kita gitu. Jadi kita harus atur jam-jam tertentu di mana orang biasanya buka sosial media, ya ngelihat postingan-postingan, dan disitulah iklan kita bisa terlihat atau terbaca oleh audiens begitu. Nah, marketing ini luas sekali dan kita harus kuasai skillnya. Dan tentu saja skill mengenai teknologi ini juga sesuatu yang harus kita kuasai ya dari waktu ke waktu begitu. Apabila ada upgrade, ada penyempurnaan, ya kita harus pelajari lagi gitu. Seperti misalnya eh, kita membuat sebuah poster, zaman dulu kan ya menggunakan eh, apa ya, Corel Draw begitu ya, softwarenya. Tapi sekarang sudah mulai berkembang ada yang namanya Canva. Nah, kita bisa manfaatkan itu Canva lebih mudah daripada Corel Draw ya menurut saya. Gitu. Nah, jadi perkembangan-perkembangan mengenai teknologi ini ya kita harus upgrade, harus senantiasa kita tambahkan kepada skill kita. Kemudian selanjutnya kita juga harus konsisten dalam posting kita punya produk, barang maupun jasa. Karena sebuah katakan misalnya kita jualan di Shopee ya atau di Tokopedia, kalau barang kita itu aja, jenisnya cuma satu, dua, tiga, lama-lama orang bosen gitu. Ya, karena toko kita nggak lengkap. Jadi kita harus tambahin itu beberapa jenis barang supaya toko kita itu terlihat rame, toko serba ada, ya kan? Palu gada, apa lu mau, gua ada gitu kan. Dan akhirnya orang akan eh, senantiasa ya akan langganan dengan toko kita karena dinilai toko kita itu lengkap. Nah, itulah pentingnya kita konsisten dalam hal postingan. Begitu juga kalau kita misalnya masuk ke eh, sosial media seperti YouTube, TikTok, kalau kita bikin konten, kita cuma bikin satu, dua, tiga, setelah itu kita nggak bikin lagi, ya orang nggak akan kenal kita. Makanya kita harus senantiasa melakukan postingan ya secara konsisten. Misalnya seminggu sekali kita posting. Atau kalau kita sudah punya tim yang solid, mungkin 3 hari sekali kita posting sebuah konten. Lama-lama orang tahu, oh ini yang namanya channel ABC ini sering muncul gitu. Membawakan tentang kuliner misalnya atau tempat wisata. Nah, disitulah orang mulai tertarik menjadi follower kita dan kita bisa mendapatkan manfaatnya. Ya, jadi konsisten dalam hal postingan. Ini juga bukan sesuatu yang mudah menurut saya. Dan yang keenam, tentunya kita nggak bisa bergerak sendiri, kita juga harus buat sistem otomatis atau afiliasi. Jadi kita punya rekanan, di mana rekanan itu akan membantu penjualan produk atau jasa kita. Ya, seperti itu strategi dalam menjalankan bisnis digital. Oke, next. Ya, kemudian tantangannya itu apa sebenarnya kalau kita mau masuk dalam bisnis digital? Ada 7 hal yang mendasar menurut saya ini harus kita pikirkan dan inilah yang menjadi tantangan dalam sebuah bisnis digital. Yang pertama adalah tentu persaingannya tinggi. Ya kenapa? Karena semua orang sekarang masuk ke dalam dunia digital, cari uang dalam dunia digital. Iya kan? Sampai toko-toko apa segala macam punya warung kecil tapi jualannya juga online. Nah, jadi semuanya ini sudah masuk dalam dunia digital. Otomatis persaingannya menjadi tinggi gitu. Kalau zaman dulu beberapa tahun yang lalu masih belum banyak orang yang jualan baju, jualan kosmetik gitu ya. Itu
kita punya toko bisa laris dengan mudah. Tapi sekarang yang jualan baju, waduh, tokonya udah ribuan mungkin, betul? Kemudian yang jualan jasa-jasa apa segala macam itu sudah banyak sekali gitu. Persaingannya sangat tinggi. Itu tantangannya. Yang kedua adalah tentu kita harus senantiasa adaptasi teknologi. Seperti yang saya sudah sampaikan tadi, dari waktu ke waktu kita harus mengupgrade diri kita terhadap sebuah teknologi yang baru. Hari ini kita kenal namanya AI. Mungkin tahun depan atau 5 tahun yang akan datang ada lagi teknologi yang lebih canggih dari AI. Kita tidak pernah tahu. Dan kalau itu ada, muncul, maka kita harus mengupgrade diri kita. Jadi adaptasi teknologi ini harus dilakukan secara kontinu dari waktu ke waktu. Yang ketiga adalah tantangannya itu mengenai distraksi dan inkonsistensi. Apa ini? Maksudnya adalah yang kita lakukan, yang kita posting, yang kita jual, seringkali mengalami inkonsistensi atau sedikit penyimpangan gitu dari apa yang kita harapkan. Ya, mungkin dulu awal-awal di mana persaingan belum terlalu banyak, omset kita katakanlah satu hari saya bisa dapat omset 5 juta. Wow, lumayan satu hari 5 juta. Tapi sekarang apa bisa dapat omset satu hari 5 juta? Ya, kadang bisa naik, kadang bisa kurang dari itu. Kadang juga tidak laku satupun. Ya, jadi ini adalah sebuah ketidakpastian yang terjadi. Dan ini adalah tantangan yang kita harus hadapi. Yang keempat adalah mengenai skill berkomunikasi. Nah, ini kan nggak semua orang punya kemampuan yang plus ya dalam hal komunikasi. Jadi kalau kita lihat di misalnya platform dagang seperti Shopee gitu ya, ada Shopee Live gitu kan. Waduh, itu disetting sedemikian rupa pakai kamera apa dagangnya promo sekarang juga. Ayo cek sekarang juga, ya kan? Yang mau bilang mau. Wah, seperti itu kira-kira ya. Ayo siapa lagi? Ibu-ibu langsung dicek keranjangnya, check out. Nah, itu adalah komunikasi skill di mana kita bisa menarik pelanggan, audiens gitu untuk membeli produk kita pada saat itu ya. Nah, nggak semua orang kan punya komunikasi skill seperti itu ya. Jadi ini sebuah tantangan terutama bagi Bapak dan Ibu yang ya mungkin nggak terlalu suka banyak bicara ya, sukanya kerjanya di belakang meja begitu. Oke, yang kelima tantangannya adalah kreativitas harus tanpa batas. Ya, jadi ketika kita membuat sebuah konten misalnya, atau ketika kita menjual sebuah produk barang, ya bagaimana caranya kita harus kreatif di situ. Jadi nggak bisa cuman ya begitu begitu aja, monoton terus gitu. Kalau kita monoton, kalau kita nggak kreatif, cepat atau lambat kita pasti akan ditinggal oleh audiens kita. Nah, kreativitas ini kan wah susah-susah gampang gitu ya. Kalau lagi ketemu idenya bisa kita kreatif, tapi kalau lagi mumet kita disuruh cari hal-hal yang baru, yang menginspirasi, yang bisa jadi magnet. Wah, itu tentu susah ya rasanya. Nah, jadi ini adalah sebuah tantangannya. Yang keenam adalah branding dan promotion. Oke, saya setuju kita harus melakukan promosi dari waktu ke waktu dan tentu akan ada budget di situ, ya. Juga melakukan branding, memperkenalkan produk kita atau pribadi kita
eh, sendiri gitu kepada publik. Yang ketujuh tentunya ini membutuhkan waktu ya. Jadi kalau Bapak dan Ibu masuk ke dalam bisnis digital saat ini mengambil keputusan, ya saya mau berbisnis secara digital, malam ini mengambil keputusan seperti itu, ya tentunya ini butuh waktu untuk dapat melihat hasil suksesnya. Nggak mungkin besok tiba-tiba langsung sukses terkenal gitu. Rasanya tidak seperti itu ya, membutuhkan waktu sampai masyarakat, sampai publik itu mengenal kita dan percaya kepada kita dan membeli produk, barang maupun jasa kita. Itu semua membutuhkan waktu. Ya, jadi 1 sampai 7 ini adalah tantangan yang dihadapi apabila kita ingin masuk dalam sebuah bisnis digital. Ya, jadi pikirkan hal ini, persiapkan hal ini apabila kita ingin masuk dalam bisnis digital. Oke, saya lanjutkan. Next. Nah, setelah saya sampaikan tadi strateginya dan juga tantangannya, pertanyaannya adalah apakah bisnis digital terasa sulit bagi Anda? Jadi semua yang saya sampaikan adalah sebuah fakta kebenaran dan hal itu dialami oleh eh, para pebisnis yang sudah jalan sebelumnya ya. Makanya banyak itu rumors gitu di antara kalangan pebisnis digital yang mengatakan zaman dulu cari uangnya lebih gampang gitu, monetisasinya lebih mudah. Tapi sekarang agak sulit gitu. Kenapa sulit? Ya jelas aja sulit. Orang persaingannya banyak, ya persaingannya banyak. Kemudian juga secara sistem computerized gitu dari penyedia platform juga sudah nambahin persyaratan-persyaratan tambahan gitu yang agak rumit ya, yang justru itu membuat kita menjadi lebih berat gitu. Nah, apakah bisnis digital itu terasa sulit bagi Anda? Oke, next slide. Dan apakah ada bisnis digital yang lebih praktis dan prospeknya itu lebih bagus? Oke, jawabannya ada, yaitu trading forex dan gold. Ya, trading forex dan gold ini juga merupakan bisnis digital karena kita melakukan aktivitas perdagangan mata uang ini melalui sebuah perangkat digital, yaitu bisa melalui handphone atau laptop yang tentunya ada koneksi internetnya. Ya, jadi sebenarnya kalau kita ingin masuk dalam sebuah bisnis digital, kalau seperti yang tadi saya jelaskan, ya dengan segala macam persyaratan, strategi dan tantangannya, bagi sebagian orang itu mungkin tidak masalah karena mereka punya talenta skill dalam berkomunikasi, ya, kemudian berada di depan kamera gitu. Mereka punya kreativitas, mereka punya tim, ya, mereka memang ahli dalam bidang IT, teknologi, digitalisasi gitu. Bagi sebagian orang itu tidak masalah. Tetapi secara universal, secara umum, tidak semua orang punya talenta seperti itu. Hanya ada satu bisnis digital yang sebenarnya cocok dilakukan oleh semua orang, yaitu trading forex dan gold. Ya, ini adalah bagian dari eh, financial institusi, ya, di mana kita akan belajar untuk membuat analisa di pasar dan tentunya bisa mendapatkan kesempatan meraih keuntungan. Oke, seperti apa itu trading forex dan gold? Kita akan lihat slide berikutnya.
Iya, mengapa harus trading forex? Jawabannya pertama, kita tidak jualan produk, barang, atau jasa. Jadi jelas, ini nggak ada jualan-jualan barang apapun. Oke? Yang kedua, kita tidak perlu membuat konten atau tampil di sosial media gitu. Seperti yang kita sering lihat di YouTube. Halo guys, apa kabar? Jumpa lagi bersama saya. Wah, kayak gitu-gitu nggak perlu. Ya, itu sama sekali tidak perlu. Ya, terutama untuk kita yang memang bukan hobinya tampil, ya, kita senangnya ada di belakang layar atau di balik meja. Jadi kita nggak perlu membuat hal seperti itu. Yang ketiga, mengapa harus trading forex? Tidak perlu follower, personal branding, ataupun promosi. Iya kan? Kalau bisnis digital yang lain, kita perlu follower. Ada kan istilahnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Nah, kalau bisnis trading forex, kita nggak perlu follower. Ya, kita juga nggak perlu membangun personal branding kita. Kita ya kita, apa adanya kita. Nggak perlu make up, nggak perlu tampil se-perfect mungkin di depan kamera. Nggak perlu. Jadilah diri kita apa adanya. Kita juga nggak perlu promosi, ngeluarin anggaran untuk pasang iklan, ya kan? Untuk apa? Bayar influencer misalnya, bantuin kita jualan. Nggak perlu promosi seperti itu. Kita cukup ada di depan laptop dengan koneksi internet. Oke, selanjutnya trading forex ini bisa dikerjakan melalui HP, laptop dengan koneksi internet. Dan kita cukup membuat analisa pergerakan di pasar, lalu ikutin arahnya. Kalau analisa kita mengatakan harga masih akan naik, kita ikutin arahnya dengan opsi buy. Atau sebaliknya, apabila kita melihat harganya sudah berbalik arah turun, kita bisa mengikuti arahnya dengan opsi trading sell. Jadi kita cukup duduk di depan laptop, ya, membuat sebuah analisa dan kita menentukan sendiri opsi trading kita. Oke, jadi inilah yang menarik dari bisnis digital, financial market, khususnya trading forex. Oke, next slide. Saya ingin sampaikan fakta mengenai trading forex. Mengapa trading forex ini sangat menarik dan berpotensi menghasilkan keuntungan tanpa batas. Yang pertama adalah trading forex ini punya market yang besar dengan transaksi mencapai 7 triliun US dollar per hari. Bukan per bulan, bukan per tahun. Per hari. Dalam satu hari ada uang yang berputar di market sebesar 7 triliun US dollar. Ya, jadi sama prinsipnya seperti perdagangan umum, apabila kita ingin melakukan perdagangan, transaksi, berjualan, tentunya kita akan berjualan di pasar yang besar, bukan di pasar yang kecil, bukan juga di pasar yang letaknya di tengah-tengah hutan. Ya, kita tentu akan berjualan di pasar yang besar. Pasar forex ini adalah market yang besar, transaksinya mencapai 7 triliun US dollar per hari. Jadi Anda bisa bayangkan banyak sekali uang yang berputar di market. Ya, Anda nggak akan kekurangan likuiditas di sini. Oke, berapapun yang Anda transaksikan pasti akan liquid. Yang kedua, fakta mengenai trading forex adalah
Jam operasional market ini selama 24 jam pada hari Senin sampai dengan Sabtu dini hari. Ya, jadi eh, kita bisa melakukan trading memilih waktu yang sesuai dengan kegiatan kita. Apabila kita punya aktivitas, ya katakan kita bekerja di satu perusahaan, biasanya jam 8 sampai jam 5 begitu ya, dari pagi sampai sore. Kita tetap lakukan pekerjaan kita, kita tetap lakukan aktivitas kita seperti biasanya. Tetapi pada saat malam, di mana waktunya agak santai, waktu itu kita bisa manfaatkan dengan melihat peluang yang ada di market. Dan kita bisa trading di malam hari. Ya, jadi trading forex ini tidak eh, mengubah atau tidak membuat Anda berhenti dari pekerjaan yang sebelumnya, begitu. Ya, Anda tetap masih bisa bekerja dan memiliki tambahan penghasilan pada saat jam istirahat Anda. Ya, seperti itu. Oke, karena market ini operasionalnya selama 24 jam. Jadi mau trading di pagi hari bisa, di siang hari bisa, sore bisa, malam bisa, tengah malam juga bisa. Ya, terserah bagaimana kenyamanan waktu kita. Oke, next slide. Kemudian fakta lainnya mengenai trading forex, modal yang kita gunakan untuk trading juga sangat terjangkau, dimulai dari 100 US dollar atau kalau dirupiahkan ya sekitar 1.600.000 rupiah. Ya, jadi ini sangat terjangkau nilainya. Kalau dibandingkan Anda ya katakan menjual satu produk ya atau buka bisnis seperti warung, toko dan lain sebagainya, tentu saja modalnya akan lebih dari angka 100 dolar. Transaksi dilakukan secara online menggunakan handphone atau laptop tanpa terikat waktu dan tempat. Nah, inilah yang menariknya dari sebuah trading forex. Jadi kita cukup menggunakan handphone kita atau laptop kita, ya tentu saja dengan koneksi internet ya. Kita bisa melakukan trading ini dimanapun dan kapanpun. Misalnya, kita pada hari ini tidak masuk kantor karena misalnya ada libur. Nah, kita bisa manfaatkan waktu libur kita, ya misalnya kita udah nggak mau jalan-jalan, kita mau coba trading, tapi tradingnya nggak di rumah gitu. Tradingnya di tempat lain, di mall misalnya, di kafe, atau di luar kota pada saat kita sedang bepergian. Apakah itu bisa? Iya, jelas bisa. Karena kita hanya menggunakan laptop atau handphone dengan koneksi internet. Jadi dimanapun, kapanpun kita bisa melakukan kegiatan trading ini. Ya, nah itu pun eh, kalau kita hanya memanfaatkan waktu sebagian. Kalau kita mau menjadi full time trader, wah berarti dari pagi sampai malam kita bisa trading di berbagai macam tempat kalau kita mau. Misalnya pagi saya mau tradingnya sambil eh, ngopi-ngopi bareng temen gitu di kafe bisa kita trading sambil kita ngafe. Terus siang saya mau pergi lagi ke sport club misalnya. Saya agak sedikit mau olahraga gitu. Ya oke lah kita bisa mengisi waktu juga sambil trading ya gitu. Kemudian sore atau malam kita mau sambil jalan-jalan di mall, kita juga bisa sambil trading. Jadi dimanapun, kapanpun kita bisa melakukan trading forex ini. Oke, next. Ya, fakta berikutnya dari trading forex,
peluang memperoleh keuntungan yang besar dan tidak terbatas selama Anda mengerti caranya. Ya, kalau tadi bisnis digital yang sebelumnya kita bicarakan itu penuh dengan inkonsistensi. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan, misalnya biasanya dapat omset 5 juta satu hari. Tapi kan itu tidak rutin. Ya, kadang-kadang hari ini penjualannya bagus, banyak yang beli, ya karena menyesuaikan dengan event begitu. Ini menjelang hari raya, ya otomatis penjualan meningkat. Tapi setelah selesai hari raya, penjualan pasti akan turun lagi angkanya. Hal ini tidak sama dengan trading forex. Jadi, peluang untuk memperoleh keuntungan ini selalu ada dan tidak terbatas, ya. Jadi, instrumen yang diperdagangkan dalam sebuah trading forex ini ada banyak sekali, puluhan bahkan ratusan, di mana kita bisa melihat satu persatu apakah ada peluangnya di sana. Kalau memang ada peluangnya, kita bisa transaksikan, ya, kita bisa buat keputusan entry, misalnya buy begitu, dan kita bisa dapatkan profitnya. Ya, seperti contohnya harga emas ya, market emas ini saat ini lagi bagus-bagusnya ya, marketnya lagi bergairah sekali. Maka setiap harinya kita bisa dapatkan peluang untuk eksekusi ini ada banyak sekali dan tentunya semakin kita sering melakukan entry, potensi atau peluang memperoleh keuntungan juga semakin besar. Oke, tetapi saya harus sampaikan ini semua ada caranya. Nah, oleh karena itu, Bapak dan Ibu perlu belajar mengerti bagaimana bisa melakukan trading dengan baik. Ya, selanjutnya, trading ini cocok untuk semua umur dan dari berbagai latar belakang profesi. Jadi dimulai dari usia ya misalnya remaja gitu ya, usia muda, katakanlah 17 tahun atau ya patokannya setelah punya identitas lah KTP. Jadi bisa registrasi di sebuah perusahaan broker sampai dengan umur yang sudah senior, misalnya 77 tahun, 78 tahun. Saya punya murid ya yang belajar trading itu paling muda usianya 15 tahun. Dan yang paling senior ada yang usianya mencapai 77 tahun pada waktu itu. Ya kalau sekarang mungkin udah naik lagi ya, udah jadi 78 mungkin. Nah, jadi ini cocok untuk semua umur. Ya, semuanya bisa belajar trading forex, semuanya bisa mendapatkan keuntungan yang tidak terbatas. Dan juga trading ini cocok untuk eh, orang-orang dari berbagai latar belakang profesi yang berbeda. Ya, sebut saja misalnya seorang profesional muda yang biasa bekerja kantoran bisa belajar trading. Seorang mahasiswa, pelajar, apakah bisa? Ya, tentu bisa. Ya, ada beberapa murid saya, mereka itu baru kelas 2 SMA, ada juga yang kelas 3 SMA, bahkan yang belakangan ini, yang lagi belajar sama saya ini, baru lulus SMP, baru mau masuk satu SMA. Ya, orang tuanya sudah eh, memberikan motivasi untuk anaknya belajar trading. Nah, ada juga dari kalangan usia atau profesi yang hampir mendekati masa pensiun, misalnya sudah umur 50-an begitu.
ya kira-kira 5 tahun lagi sudah mau pensiun. Maka mempersiapkan pensiun sejak dini itu adalah hal yang bagus menurut saya. Dari sekarang belajar mengenai trading ya, nanti pada saatnya tiba waktunya pensiun, jadi sudah langsung punya kegiatan lanjutan yang tentu saja akan mendapatkan penghasilan lanjutan juga begitu. Penghasilan utamanya sudah selesai, sudah pensiun, tetapi masih bisa berlanjut mendapatkan penghasilan dari trading forex. Oke, next. Nah, kalau bicara mengenai trading forex dan market gold sebagai contohnya, ini saya tampilkan sebuah grafik dari market gold ya. Tentunya sebagian kita sudah mendengar berita yang ya bisa dibilang cukup heboh juga belakangan ini, di mana harga emas itu naik secara signifikan dari waktu ke waktu. Bahkan di berita, di media itu banyak sekali ditampilkan ada yang masyarakat sampai antri membeli logam mulia gitu ya. Sampai sebegitunya orang antri membeli emas karena harga emas naik secara signifikan. Nah, sebenarnya jauh hari sebelum terjadinya berita besar ini, kita sudah bisa menganalisa, kita sudah bisa memprediksi di mana akan terjadi kenaikan yang signifikan terhadap harga emas. Ya, jadi kalau kita lihat di sini harganya sudah menembus garis hitam ya, yang kita gunakan sebagai patokan sebuah tren. Ketika harganya sudah menembus garis hitam ke atas, maka disinilah awal dimulainya sebuah tren yang mana akan membawa harga emas terus naik. Ya, jadi kalau kita lihat kisaran waktunya ini ada di sekitar bulan September tahun 2023, ya, sekitar hampir 2 tahun yang lalu. Jadi hampir 2 tahun yang lalu sudah diprediksi bahwa harga emas akan mengalami kenaikan yang signifikan. Ya, jadi kita ini sekarang tahunnya 2025, sudah hampir 2 tahun berjalan, kita baru hebohnya sekarang. Padahal kalau kita belajar trading, kita sudah bisa melihat hal ini, kita sudah bisa memprediksi hal ini sekitar 2 tahun sebelumnya. Ya, jadi inilah keunggulan ya, inilah hal yang positif yang kita bisa dapatkan, yang kita bisa manfaatkan dari sebuah trading forex. Ya, dan ini adalah bisnis real, bisnis yang sesungguhnya. Ketika kita tahu harganya akan naik, justru pada saat itulah seharusnya kita borong itu emas, bukan baru sekarang. Sekarang harganya sudah tinggi. Kalau Anda borong emas sekarang, ya agak terlambat begitu. Bukannya harganya nggak bisa naik lagi, tapi sudah agak terlambat sekarang. Ya, oke. Saya maklum karena kita semua mungkin baru pernah mendengar hal ini sekarang. Ya, tidak perlu disesali karena peluang itu masih tetap ada. Bahkan setiap hari kita tetap punya peluang untuk mendapatkan keuntungan di trading forex. Oke, caranya mudah sekali. Nanti kita akan belajar sama-sama ya. Oke, next slide. Nah, ini adalah contoh penghasilan atau portfolio yang didapatkan dari trading emas. Kalau yang sebelah kiri, ya, ini kotak hitam yang sebelah kiri,
ini memang menggunakan modal yang cukup besar, sekitar 10.000 dolar. Oke, jadi bagi Bapak dan Ibu yang punya modal lumayan, ya kira-kira kalau Anda berhasil, dapatlah seginilah contohnya, ya. Nah, yang kotak hitam sebelah kanan adalah hasil yang didapat dengan menggunakan modal yang relatif terjangkau, yaitu hanya 100 US dollar. Seperti yang saya sudah sampaikan tadi, trading bisa dimulai hanya dengan modal 100 US dollar saja atau sekitar 1.600.000 rupiah. Ya, jadi kedua-duanya, apakah itu modal yang besar atau modal yang terjangkau, kedua-duanya tetap memiliki potensi peluang yang sama untuk bisa mendapatkan keuntungan dan sukses di dalam trading forex. Ya, jadi modal bukan sebuah masalah. Berapapun modal yang Anda miliki, yang Anda siapkan, itu tidak masalah. Karena pada intinya kita bukan melihat nilai modalnya, tetapi kita belajar bagaimana mengembangkan dari nilai modal yang seadanya bisa berkembang berlipat kali ganda. Oke, ini adalah contoh dan saya berharap Bapak dan Ibu juga akan mendapatkan keuntungan profit yang sama. Oke, next slide. Ya, jika Anda ingin sukses dalam bisnis digital, sekali lagi, kita bicara soal bisnis digital, maka financial market, khususnya trading forex dan gold, dapat menjadi pilihan terbaik. Ya, jadi ini adalah sebuah bisnis real dan ini bisa dilakukan oleh semua kalangan, oleh semua umur. Ya, tidak ada yang susah. Selama kita mau belajar, maka kami di sini, khususnya saya, siap untuk memberikan ilmu, mengajarkan Bapak dan Ibu bagaimana bisa sukses di dalam trading forex dan gold. Oke, next slide. Caranya gimana untuk bisa kita belajar trading forex ini? Tentunya kami mengundang Anda semua, Bapak dan Ibu, bergabung dalam komunitas trading ABC sekarang. Ya, jadi belajar analisa market dan trading dengan nyaman bersama dengan komunitas yang aktif dan suportif. Ada apa di dalamnya? Ya tentu pertama, belajar dan berlatih trading. Ya, jadi setiap hari, setiap waktu kita akan mengasah kemampuan kita. Ya, ini bukan sebuah acara kelas yang satu kali pertemuan lalu selesai, bukan seperti itu, tetapi ini akan berlangsung dari hari ke hari secara kontinu, ya. Kami siap untuk mendampingi Bapak dan Ibu untuk bisa belajar dan sukses di market trading. Yang kedua adalah kita bisa trading dengan nyaman tentunya, ya, karena kita punya platform trading yang bagus, ya, yang didukung dengan MetaTrader 5 dan juga ada banyak sekali instrumen keuangan yang bisa dipilih sebagai pilihan trading kita. Kemudian kita juga punya hadiah menarik ya dalam rangka apresiasi kita untuk aktifnya Bapak dan Ibu sekalian. Oke, jadi ada dua pilihan komunitas nanti yang kita bisa bergabung di dalamnya, yaitu regular atau VIP. Jadi nanti bisa disesuaikan dengan
kebutuhan trading kita. Oke, next slide. Ya, apa itu ABC Financial Group? Jadi sekilas mengenai ABC Financial Group adalah sebuah perusahaan financial yang didirikan di London, UK, Inggris, memiliki lebih dari 30 tahun pengalaman di pasar keuangan global. Kami spesialis dalam trading online, manajemen aset, dan konsultasi investasi untuk imigran dengan operasi di pusat keuangan utama seperti Tokyo, Sydney, Singapura, Hong Kong, dan Kepulauan Cayman. Keamanan aset Anda adalah prioritas EBC. EBC mematuhi regulasi global dan memiliki akun di Barclays yang dilindungi asuransi lebih dari 10 juta US dollar. Dan EBC adalah mitra pertukaran valuta asing eksklusif dengan Football Club Barcelona untuk 3,5 tahun ke depan. EBC Financial Group diregulasi top tier global dalam industri financial service. Jadi EBC ini adalah perusahaan besar, ya, merupakan sponsor dari uh, klub sepak bola Barcelona yang tentunya punya pengalaman dalam mengelola keuangan lebih dari 30 tahun dengan kantor cabang operasional yang berada di beberapa negara besar, ya, kota-kota besar seperti Tokyo, Sydney, Singapura, Hong Kong, dan juga tentunya di Indonesia. Ya, EBC sudah mendapatkan banyak sekali penghargaan dan punya izin global internasional dari FCA, kemudian dari SIMA dan Australian ASIC. Ya, jadi ini adalah 3 license terbesar di dunia dalam hal financial market. Oke, next slide. Ya, kenapa kita harus memilih EBC Financial Group? Yang pertama tentunya di EBC merupakan best trading condition, ya, transparan, 1.000 lebih order diproses per detik. Jadi karena begitu banyaknya nasabah, karena begitu luasnya jaringan kantor cabang di seluruh dunia ini, jadi bisa dirata-ratakan ada 1.000 order per detik yang dieksekusi dalam sebuah platform trading. Ya, kemudian kita bisa melakukan instant deposit dan withdrawal, penarikan yang tentunya 100% aman. Deposit bisa dimulai dari 10 dolar. Nah, tadi saya bilang 100 dolar. Di EBC ternyata bisa 10 dolar. Anda bayangkan bisa melakukan trading hanya dengan modal 10 dolar saja. Ya, jadi ini cocok. Mungkin bagi pelajar, mahasiswa, wah, 10 dolar mah sangat terjangkau. Oke, kalau kita pergi ke kafe aja, atau kita nonton bioskop, atau kita ke tempat-tempat tertentu, angkanya sudah lebih dari 10 dolar. Ya, jadi manfaatkan kesempatan ini untuk kita bisa belajar, ya, kita bisa sukses di dalam market forex. Dan ABC sudah mendapatkan banyak sekali award yang tentunya sangat diakui di internasional, ya, sebagai best trading platform, kemudian most trusted FX broker. Ya, jadi ini semua adalah award atau penghargaan yang diberikan oleh dunia internasional terhadap EBC Financial Group. EBC memiliki 100 lebih instrumen keuangan yang populer dengan harga yang kompetitif dan akses market 24 jam selama 7 hari 1 minggu. Ada forex, ada komoditi, ada indeks juga, dan ada saham atau stok Amerika.
Ya, jadi apapun pilihannya, Anda ingin trading mata uang seperti pound sterling, euro, Jepang yen, Anda bisa lakukan di EBC, atau senangnya trading gold, commodity, atau oil, harga minyak yang sekarang ini sedang naik turun, Anda juga bisa lakukan di EBC, atau mungkin Anda bisa manfaatkan harga pergerakan dari indeks, khususnya indeks Amerika, Asia, dan juga Eropa, Anda juga bisa lakukan trading bersama ABC. Juga tidak ketinggalan yang terakhir, saham dari market Amerika, ya, seperti contohnya saham Tesla, Nvidia, Facebook, Google, Apple, dan lain-lain, Anda bisa dapatkan di platform EBC. Oke, next. Ya, pada malam hari ini kami mengundang Bapak dan Ibu semua untuk join the challenge. Ya, jadi bergabung eh, terhadap semua event dan tantangan challenge dari ABC untuk mendapatkan semua hadiahnya. Ya, ada banyak sekali merchandise dari ABC yang tentunya bekerja sama juga dengan Football Club Barcelona, ya, dan juga ada eh, pencapaian webinar ke 100 ini luar biasa ya. Jadi ABC Indonesia ini sudah melakukan webinar selama 100 kali ya, dan akan ada fasilitas untuk langganan trading view ya. Ini eh, platform trading secara internasional yang fiturnya cukup lengkap. Ada banyak sekali indikator di dalamnya dan memuat semua instrumen keuangan dari global ya, bukan hanya soal market forex, gold dan indeks, tapi juga ada saham-saham dari berbagai macam negara termasuk dari Indonesia di TradingView. Ya, jadi kesempatan ini Anda bisa dapatkan apabila Anda bergabung bersama dengan EBC. Ya, dan yang terakhir ini ada challenge yang menarik juga, bagaimana kita memprediksi harga emas. Kalau prediksi kita tepat atau mendekati, kita berhak mendapatkan bonus 30 USDT, 30 dolar ya, lumayan nih. Jadi Bapak dan Ibu yang tertantang untuk ikut dalam event ini, challenge ini, mari bergabung bersama dengan EBC. Oke, next. Baik, jadi apabila kita ingin mulai dalam sebuah bisnis digital, seperti yang tadi saya sampaikan, kalau kita masuk ke dalam bisnis digital seperti yang dilakukan oleh banyak orang di luar sana, ya tentunya tantangan yang tadi disampaikan itu akan kita hadapi. Ya, yang paling rumit itu sebenarnya adalah persaingan yang ketat, ya, karena semua orang sekarang buka toko online. Kalau semuanya buka toko online, pertanyaannya yang beli itu siapa, ya kan? Kalau semua orang bikin konten di YouTube, lalu yang nonton itu siapa? Makanya sekarang semuanya jadi ketat sekali persaingannya, monetisasinya itu jadi terbatas. Lebih baik untuk masuk dalam bisnis digital, Anda belajar trading forex. Kami dari IBC dan terutama saya siap untuk mengajarkan Anda, Bapak dan Ibu, dari nol untuk bisa menjadi trader pro. Acara ini adalah sepenuhnya gratis, persembahan dari IBC Financial Group untuk Bapak dan Ibu semua. Jadi, kami mengundang Bapak dan Ibu untuk hadir ya, untuk registrasi segera
ke nomor yang ada di layar monitor dengan Mbak Helen di 0812 1837 9376. Saya ulangi, 0812 1837 9376 dengan Mbak Helen ya. Segera daftarkan Bapak dan Ibu semua ya, ajak juga teman-teman yang lain untuk kita sama-sama belajar mengenai trading forex. Sehingga kita bisa ciptakan bisnis digital kita sendiri dan kita bisa mendapatkan keuntungan tanpa batas dari waktu ke waktu tanpa kita harus meninggalkan pekerjaan kita atau aktivitas kita yang kita sedang jalankan saat ini. Oke? Dan kita tentunya persiapkan juga untuk masa depan kita. Apabila Bapak dan Ibu ingin bergabung, mari silakan hubungi nomor yang ada di monitor bersama dengan Mbak Helen. Baik, next slide. Oke, ya. Jadi kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umurku panjang, bolehlah kita bertemu lagi. Baik, Bapak dan Ibu, saya ucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya malam hari ini. Sekali lagi, intinya adalah satu, jika kita ingin masuk dalam bisnis digital, pastikan kita memilih financial market, khususnya trading forex dan gold. Kami dari EBC Financial Group siap untuk membantu Bapak dan Ibu semua untuk mengajar, untuk berbagi semua hal tentang trading forex. Mari jangan sungkan kita berkomunikasi, segera hubungi nomor yang tertera di layar. Saya ucapkan banyak terima kasih sekali lagi, saya undur diri, dan kita akan berjumpa lagi dalam kesempatan berikutnya. Selamat malam, sukses untuk kita semua. Selamat malam, Ko Indra. Selamat malam, terima kasih Ibu.